Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1421, Permintaan Ye Chen. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen, yang, pada saat ini, masih berpikir tentang cara mendapatkan ramuan naga jiwa berusia 10.000 tahun. Di makam samsara, mata Lan Suewe menyipit saat dia merasakan sesuatu. Dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke Ye Chen. Nak, makam samsara tampaknya telah menolak deteksi ahli tertentu atas kemauannya sendiri. Seseorang sedang menyelidikiku. Ye Chen tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika aku tidak salah, ini dilakukan oleh seseorang dari ras jiwa atau klan roh darah. Leluhur klan roh darah adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Dulu kupikir dia cukup kuat, tetapi setelah datang ke benua Lingwu, aku menyadari bahwa dia tidak terlalu kuat. Namun, ras jiwa berbeda. Kurasa ada seseorang di antara mereka yang sedang menyelidikiku. Sebelumnya, aku juga mendengar percakapan antara tetua King Jian dan leluhur ras jiwa. Sepertinya mereka berdua adalah ahli alam penciptaan, meskipun leluhurnya adalah ahli alam tahap awal, dan lebih lemah dari tetua King Jian. Dia seharusnya menjadi orang yang mencoba menyelidikiku tadi. Sayangnya, dia dihalangi oleh makam samsara. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dia meninggalkan makam samsara dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Aku harus pergi ke daerah terlarang ras jiwa untuk mendapatkan ramuan itu. Akan sangat sulit bagiku untuk masuk kecuali aku menjadi lebih kuat, atau dua batu nisan lainnya diaktifkan. Untuk saat ini tidak akan mungkin. Bagaimana dengan kesepakatannya? Dia meletakkan tangan kirinya di jendela dan merenung dengan keras, ras jiwa mungkin akan setuju untuk menukar artefak tingkat integrasi Dao dengan ramuan naga jiwa berusia 10.000 tahun, jadi itu mungkin saja. Bahkan jika itu tidak cukup, dia bisa membuat kesepakatan itu lebih manis. Setelah menyembuhkan racun jiwa Jilin, di masa depan, dia akan menyerang dan membasmi mereka untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan pada Jilin. Ras jiwa tidak mudah ditangani, jadi jika memungkinkan, Ye Chen juga tidak ingin membuat kesepakatan dengan mereka. Bagaimanapun, dia adalah pihak yang lebih lemah dalam hal negosiasi. Namun, sekarang identitasku telah terungkap, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk berdagang dengan mereka secara langsung. Siapa yang harus kucari? Istana Seribu Pedang ada sesuatu yang harus dilakukan dan telah pergi, jadi aku tidak bisa meminta bantuan mereka. Oh benar, Bei Gong Ziyu ada di dekat sini. Mungkin saja dia bisa muncul atau meminta ahli alam integrasi Dao dari keluarga Bei Gong untuk melakukan pertukaran. Ye Chen segera tiba di kamar penginapan tempat Bei Gong Ziyu sedang beristirahat. Pandangannya menyapu Dubai, Paman Li, Paman Zeng, dan yang lainnya. Dia segera menangkupkan tinjunya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Tanda seru petik 2. Tidak, terima kasih. Hua Difan menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen. Wajah Hua Tianfan juga dingin. Kali ini, kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ras jiwa benar-benar hancur, dan dengan itu peluang mereka untuk membuat kemajuan cepat ke tahap akhir alam Raja Surgawi, atau bahkan alam kekacauan primordial. Paman Zeng dan Paman Li tidak berekspresi. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka menyalahkannya atau tidak. Guru, tidak apa-apa selama Anda baik-baik saja, kata Bei Gong Ziyu dengan ekspresi khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu sebelumnya bahwa gadis itu adalah teman Anda. Jika saya tahu, saya pasti akan membantu. Namun, perjalanan ke wilayah ras jiwa ini hancur. Saya rasa di masa depan, akan sulit bagi keluarga Bei Gong kita untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Masalah ini bukan kekuatan guru, dan juga bukan salah mereka. Sulit untuk mengatakan bahwa ras jiwa juga salah, secara objektif. Itu hanya serangkaian kejadian yang tidak menguntungkan. Semua ini hanya bisa dianggap sebagai kehendak surga. Ye Xitian, kali ini, keluarga Bei Gong kita tidak akan menyalahkanmu. Namun, kalian membunuh orang yang seharusnya tidak kalian bunuh. Yu Yuangu, Dugu Fengchen, Hong Kun, Yu Mo, Fei Yu gantian, kata Paman Zeng setelah beberapa saat. Hampir semua 7 tuan muda tewas di tangan kalian. Meskipun mereka ingin membunuh kalian, dan mereka memang pantas dibunuh, kalian seharusnya tidak membunuh mereka di depan semua orang. 7 kekuatan itu pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Meskipun pemimpin sekte mereka memiliki banyak anak, membunuh anak-anak mereka sama saja dengan memprovokasi mereka.
Keluarga kami tidak dapat melindungi kalian lagi. Paman Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, pagi ini, kami menerima perintah dari Tetua Agung Ketiga dan Kepala Keluarga untuk mengusir kalian. Mengenai dua artefak tingkat kekacauan purba yang kujanjikan kepada kalian, aku tidak dapat memberikannya kepada kalian. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas kerugian keluarga kami. Keluarga Beigong telah menginvestasikan banyak uang untuk upacara pengorbanan, dan dua artefak tingkat kekacauan purba masih jauh dari cukup untuk menebusnya. Untungnya, klan Beigong cukup bijaksana untuk tidak mencoba menangkap Ye Chen, dan malah membiarkannya pergi. Bagaimanapun, mereka hanyalah keluarga tingkat menengah, jadi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Ye Chen dari kekuatan lain. Semuanya, aku tahu semua ini. Ye Chen menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Paman Zeng. Ada 300 boneka alam semi surgawi, 100 boneka alam raja surgawi, 1000 artefak abadi, 300 artefak tingkat raja surgawi, dan 3 artefak tingkat kekacauan primordial. Anggap saja semua ini sebagai permintaan maafku kepada keluarga Beigong. Namun, aku punya masalah lain yang membutuhkan bantuan keluarga Beigong. Sudah sepantasnya dia memberi mereka boneka dan artefak. Masalah ini sangat rumit. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Meski begitu, Ye Chen sekarang membutuhkan seseorang dari keluarga Beigong untuk membantunya melakukan pertukaran untuk ramuan naga jiwa berusia 10.000 tahun, dan dengan demikian berharap bahwa kepala keluarga Beigong akan dapat membantunya. Baiklah, Paman Zeng mengambil cincin penyimpanan dan melihatnya. Ekspresinya berubah dan dia mengangguk sedikit. Kemudian, dia menyerahkan cincin itu kepada Beigong Ziyu dan berkata, hal-hal ini seharusnya cukup untuk meyakinkan Tetua Agung. Namun, jika Anda ingin kami membantu Anda melawan kekuatan besar lainnya, ini tidak cukup. Hanya jika Anda dapat menawarkan artefak ruang waktu sebagai kompensasi, keluarga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kami tidak bisa melakukan apapun. Mengenai pertemuan dengan kepala keluarga, dia menatap Beigong Ziyu. Setelah menerima balasannya, dia berkata, "Ya, Anda bisa, tetapi beritahu kami apa yang Anda inginkan." Ye Chen tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkan faksi-faksi besar lainnya. Melindungiku. Aku tidak membutuhkan kalian untuk itu. Aku bisa menghadapinya sendiri. Saya ingin bertemu dengan kepala keluarga Beigong, kepala keluarga, karena saya butuh dia untuk maju dan membantu saya menukarkan harta karun atas nama saya. Harta karun. Harta karun apa? Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Ye Chen. Bab 1422, Amarah, Bagian 1. Harta macam apa yang mengharuskan kepala keluarga Beigong, seorang ahli alam penciptaan, untuk membantu secara pribadi dalam pertukaran? Yang lebih penting, bagaimana mungkin seorang anak alam semi surgawi mampu membeli harta seperti itu? Apa yang ingin kau dapatkan? Beigong Ziyu bertanya dengan lembut, jika itu adalah artefak tingkat integrasi Dao, aku dapat membantumu. Aku memiliki wewenang untuk melakukannya, tetapi kau harus memberiku harta dengan nilai yang sama. Ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Tatapan Ye Chen menjadi bertekad. Dia berkata dengan serius, aku butuh kepala keluarga Beigong untuk maju dan membantuku menukar harta dengan ramuan naga jiwa 10.000 tahun atas namaku. Aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Ye Xitian pasti sudah gila. Ini adalah harta karun tak tertandingi milik ras jiwa yang nilainya tidak kalah dengan artefak tingkat integrasi Dao, namun orang ini benar-benar berpikir untuk mendapatkannya. Kekonyolan macam apa ini? Hampir pada saat yang sama, Paman Zeng, Paman Li, dan yang lainnya memiliki pikiran yang sama. Baik ramuan naga jiwa 10.000 tahun dan artefak tingkat integrasi Dao berada di luar jangkauan mereka. Anak ini memang orang kaya. Namun, Ye Xitian baru saja bertempur sengit dengan ras jiwa kemarin, tetapi berpikir untuk berdagang harta karun dengan mereka hari ini. Ini benar-benar berani. Apakah dia tidak takut leluhur ras jiwa akan marah jika dia mengetahuinya? Meskipun Ye Xitian memiliki perlindungan dari Istana Pedang Segudang, ras jiwa tidak bisa dianggap enteng, terutama sekarang, ketika mereka masih menjilati luka mereka dari pertempuran sebelumnya. Guru, ramuan naga jiwa 10.000 tahun sangat berharga. Saya tidak berhak meminta seorang tetua untuk melakukan pertukaran. Selain itu, kita perlu melaporkannya kepada para tetua. Beigong Ziyu berada dalam posisi yang sulit.
Guru, Anda seharusnya menjadi murid Istana Pedang Segudang, bukan? Mengapa Anda tidak meminta bantuan Yang Mulia Abadi King Jian saja? Yang Mulia Abadi King Jian adalah seorang ahli alam penciptaan dari sekte tingkat tinggi, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari ayahnya, yang dapat dilihat ketika ia mengancam ras jiwa agar tunduk. Bukankah ia kandidat yang lebih baik untuk ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Istana Pedang Segudang telah pergi untuk menangani beberapa masalah, jadi saya tidak dapat meminta bantuan mereka. Itulah sebabnya saya meminta Ziyu untuk memperkenalkan saya kepada ayahnya. Ramuan naga jiwa 10.000 tahun memang merupakan harta karun yang dapat mengubah jiwa dewa seorang ahli alam integrasi Dao ras jiwa. Namun, nilainya hanya setara dengan artefak tingkat integrasi Dao. Aku bisa menawarkan artefak tingkat integrasi Dao, 5 artefak tingkat kekacauan primordial, dan 300 artefak tingkat Raja Surgawi. Ini seharusnya cukup untuk pertukaran. Ramuan naga jiwa 10.000 tahun sangat berharga bagi ras jiwa, tetapi tidak banyak gunanya bagi golongan atau kekuatan lain. Di tempat lain, akan lebih baik jika itu bisa ditukar dengan artefak tingkat Raja Surgawi. Karena itu, tawaran Ye Chen lebih dari masuk akal. Bagaimanapun, artefak adalah harta yang bisa dia dapatkan lebih banyak, sedangkan Jilin adalah temannya dan seseorang yang telah dia janjikan untuk dilindungi. Dia harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Itu memang cukup. Hanya saja, Beigong Ziyu menghela napas dan akhirnya berkata, aku akan memperkenalkanmu pada ayahku. Hanya saja meskipun beberapa tetua menganggapmu hebat, ayahku tidak. Selain itu, berkat insiden di upacara pengorbanan, banyak tetua memiliki kesan buruk padamu. Namun, hal-hal yang kamu tawarkan sudah cukup untuk menebus dirimu sendiri. Adapun ayah, biarkan aku menghubunginya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Beigong Ziyu mengeluarkan liontin gioknya dan mengirim pesan kepada ayahnya. Dia mengira ayahnya akan menolaknya tanpa ragu, tetapi tanpa diduga, dia setuju. Satu-satunya syarat adalah Beigong Ziyu harus secara pribadi membawa Ye Xitian ke wilayah keluarga Beigong. Beigong Ziyu tidak ragu-ragu. Dia memimpin Ye Chen, Paman Zheng, dan yang lainnya kembali ke wilayah keluarga Beigong, yang terletak di pegunungan yang membentang ratusan kilometer. Pengadilan istana sangat megah, dan merupakan bukti kekuatan dan pengaruh keluarga Beigong. Ada lebih dari 100.000 anggota cabang utama keluarga Beigong dan keluarga cabang yang tinggal di istana. Termasuk para murid dan pelayan, ada sekitar 200.000 hingga 300.000 orang. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam semi surgawi atau alam raja surgawi. Tidak banyak ahli alam kekacauan primordial, sedangkan ahli alam integrasi Dao semuanya adalah tetua dari daerah tertentu. Hanya ada beberapa tetua agung di markas besar, serta 3 leluhur alam penciptaan. Para ahli lainnya mengawasi area mereka masing-masing. Dibandingkan dengan 9 kekuatan utama lainnya, keluarga Beigong berada di peringkat tengah, tidak kuat maupun lemah. Beigong Hongtian, kepala keluarga Beigong, saat ini sedang duduk di istana di puncak gunung. Dia seperti seorang kaisar, mengenakan jubah naga ungu emas, dan sedang menangani berbagai masalah dalam keluarga. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat Beigong Ziyu. Dia menghela napas sedikit dan alisnya tajam. Dia berkata, Ziyu, kamu terlalu gegabah kali ini. Terlalu dini bagimu untuk mengakuinya sebagai tuanmu. Apa maksudmu, ayah? Aku merasa bahwa begitu guru mencapai alam kekacauan primordial, dia bahkan bisa melawan para ahli alam integrasi Dao. Membantunya mungkin merupakan investasi yang paling menguntungkan bagi keluarga. Beigong Ziyu berjalan masuk dengan cepat. Paman Li, Paman Zheng, Ye Chen, dan yang lainnya masih menunggu di aula samping. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan melanjutkan, ayah, potensi guru benar-benar hebat. Di masa depan, dia pasti akan membantu kita memperluas wilayah keluarga kita. Di masa depan, itu di masa depan, Beigong Hongtian membanting gulungan batu giok di atas meja. Tubuhnya dikelilingi oleh aura dingin. Matanya sedingin es. Dia berani memprovokasi 100 sekte sebelum dia mencapai alam semi surgawi, dan setelah dia mencapai alam semi surgawi, dia membunuh para jenius muda dari pasukan utama. Kalau begitu, jika dia mencapai alam raja surgawi, bukankah dia akan menyinggung sekte tingkat tinggi? Jika itu masalahnya, keluarga Beigongku akan menderita karena berkenalan dengannya. Ye Xitian, anak ini memang kuat dan memiliki potensi. Namun, anak ini terlalu sembrono, dan dia terlalu lemah saat ini.
Jika Ye Xitian adalah ahli alam penciptaan atau aperture stellar, keluarga Beigong pasti akan menyambutnya. Namun, alam semi surgawi belaka berani bertindak begitu berani. Dia benar-benar mencari kematian. Ayah, kau berjanji padaku. Sosok Beigong Ziyu bergoyang saat air mata menggenang di sudut matanya. Guru benar-benar membutuhkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Anda pasti bisa membantunya. Guru telah menyiapkan harta karun sebagai ganti ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Selama Anda membantunya kali ini, dia pasti akan membalas Anda saat dia maju ke alam penciptaan dan seterusnya. Di masa depan, berapa lama itu akan memakan waktu? Anda sama sekali tidak mengerti status keluarga Beigong. Beigong Hongtian benar-benar marah. Dia berdiri tiba-tiba dan melotot ke arah Beigong Ziyu. Satu-satunya waktu di benua Lingwu adalah sekarang. Tidak ada hari esok. Dia menyinggung ras jiwa. Jika bukan karena perlindungan Istana Pedang Segudang, dia pasti sudah terkoyak sekarang. Di masa depan, berapa lama itu akan berlangsung? Kamu sama sekali tidak mengerti status keluarga Beigong. Beigong Hongtian benar-benar marah. Dia berdiri tiba-tiba dan melotot ke arah Beigong Ziyu. Satu-satunya waktu di benua Lingwu adalah sekarang. Tidak ada hari esok. Dia menyinggung ras jiwa. Jika bukan karena perlindungan Istana Pedang Segudang, dia pasti sudah terkoyak sekarang. Di masa depan, berapa lama itu akan berlangsung? Kamu sama sekali tidak mengerti status keluarga Beigong. Beigong Hongtian benar-benar marah. Dia berdiri tiba-tiba dan melotot ke arah Beigong Ziyu. Satu-satunya waktu di benua Lingwu adalah sekarang. Tidak ada hari esok. Dia menyinggung ras jiwa. Jika bukan karena perlindungan Istana Pedang Segudang, dia pasti sudah terkoyak sekarang. Bab 1423, Amarah, Bagian 2. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah membantu anak ini. Aku hanya mengatakan apa yang kukatakan agar kau kembali. Karena kau telah kembali, dia menatap ruang samping tempat yang lain sedang menunggu, dan mengirim transmisi suara untuk memanggil Ye Chen, Paman Zheng, dan Paman Li. Dia kemudian mendengus dingin. Ye Xitian, aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh melakukan apapun dengan Ziyu. Ketahui tempatmu. Kau berasal dari alam bela diri tingkat rendah, namun berani bertindak begitu arogan. Jika kau terus seperti ini, kau akan mati sebelum kau menyadarinya. Aku tidak akan pernah membiarkan Ziyu terlibat dengan seseorang sepertimu, atau itu akan berakhir dengan melibatkannya. Beberapa saat kemudian, Beigong Hongtian melambaikan tangannya dan memenjarakan Beigong Ziyu. Dia menguncinya di sudut aula dan menatap Ye Chen. Kau ingin aku membantumu? Tidak mungkin. Pergilah. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Beigong Hongtian tidak marah? Ye Xitian telah menempatkan putrinya dalam bahaya berkali-kali dan bahkan merusak upacara pengorbanan ras jiwa. Awalnya, para murid jenius dari keluarga Beigong memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan dari upacara tersebut, tetapi tindakan Ye Xitian telah mengacaukan segalanya. Dari mata Beigong Hongtian, Ye Xitian adalah kutukan, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Wus, wus, hembusan angin bertiup kencang, menahan kekuatan hukum ruang waktu, yang mendorong Ye Chen mundur beberapa meter. Ekspresi Beigong Hongtian dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seperti seorang kaisar saat dia menatap sosok Ye Chen yang menjauh. Dia mencibir dengan jijik dan bergumam, semut dari alam bela diri tingkat rendah menginginkan bantuanku. Sungguh konyol. Jika aku tidak ingin Ziyu kembali, aku bahkan tidak akan mengizinkanmu menginjakkan kaki di wilayah kami. Berdasarkan tindakannya di reruntuhan Sekte Buddha Emas beberapa hari yang lalu, dan kemudian di wilayah ras jiwa, aku seharusnya memberimu hukuman mati. Aku hanya mengampunimu karena Ziyu dan para tetua. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kanan. Benar, para tetua. Beigong Hongtian memang berpikir bahwa Ye Xitian adalah seseorang dengan potensi yang dapat dibina. Namun, tindakannya menghasilkan hasil di mana keluarga Beigong menderita kerugian. Dia telah memusuhi 100 sekte, kemudian bahkan membuat musuh dari 7 dari 10 kekuatan utama di tanah semesta, yang melibatkan keluarga Beigong. Lebih jauh lagi, dia telah menyinggung ras jiwa, yang memiliki aula jiwa di belakang mereka. Keluarga Beigong tidak mampu menjadi musuh dengan aula jiwa, dan karena itu, Beigong Hongtian telah menggunakan permintaan putrinya sebagai alasan untuk memanggil mereka kembali untuk mencegah masalah lebih lanjut terjadi. Semua ini telah melewati batasnya. Sejujurnya, jika para tetua tidak menganggap Ye Xitian tinggi, dia pasti sudah memaksa Ye Xitian untuk meminta maaf kepada 100 sekte saat itu.
Alih-alih menjadi aset, bocah ini malah menjadi beban dan bom waktu. Mengapa bocah ini tidak bisa berkultivasi dengan damai alih-alih membuat masalah? Dia akan dengan senang hati mendukung dan membesarkan Ye Xitian jika memang begitu. Lagi pula, begitu Ye Xitian mencapai alam Raja Surgawi atau kekacauan primordial, dia akan dapat membantu keluarga menaklukkan dan menyatukan tanah semesta. Ye Chen mendengarkan kata-kata Bei Gong Hongtian dengan ekspresi dingin. Dia memahami kemarahan pihak lain. Lagi pula, tindakannya bertentangan dengan kepentingan keluarga Bei Gong. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain menghina asal-usulnya dan mempermalukannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bei Gong Hongtian dengan dingin. Akulah yang memulai konflik ini, jadi aku akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi wali keluarga Bei Gong, aku juga bukan guru Ziyu. Aku tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Bei Gong mulai sekarang. Dengan itu, Ye Chen berbalik dan bersiap untuk pergi. Guru, Bei Gong Ziyu merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa membawa gurunya ke sini akan mengakibatkan gurunya dipermalukan oleh ayahnya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Guru, bahkan jika Anda tidak mengakui bahwa saya adalah murid Anda, saya akan selalu memperlakukan Anda sebagai guru saya. Anda adalah satu-satunya guru saya." Ketika Ye Chen mendengar ini, hatinya tersentuh dan dia menghentikan langkahnya. Bei Gong Hongtian melirik putrinya, dan kebenciannya terhadap Ye Chen tumbuh. "Ye Xitian, jika kamu tidak keluar dari sini dalam 3 detik, aku akan secara pribadi menekanmu." Ye Chen mengepalkan tinjunya dan pergi. Tunggu, saat dia berjalan pergi, sebuah suara kuno terdengar. Mendengar suara ini, ekspresi Bei Gong Hongtian sedikit berubah, dan rasa hormat muncul di wajahnya. Dia tahu siapa pemilik suara ini. Namun, Ye Chen tidak berhenti sama sekali. Bahkan ketika dia mendengar suara kuno itu, dia mengabaikannya dan pergi. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. "Ye Xitian, berhenti di sana!" teriak Bei Gong Hongtian. Dia tidak tahu mengapa orang ini muncul di sini, tetapi pasti ada alasan mengapa dia meminta Ye Xitian untuk tinggal. Ye Chen akhirnya menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak berbalik. Tidak seorang pun bisa melihat ekspresi Ye Chen. Bei Gong Hongtian hendak mengatakan sesuatu ketika suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, yang bergema di seluruh istana. "Bei Gong Hongtian, kamu tidak punya hak untuk memerintahku, dan orang di belakangmu juga tidak. Sudah kubilang sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan berhubungan dengan keluarga Bei Gongmu." Petik 2. Bab 1424, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bab 1424, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Editor, terjemahan Endless Fantasy. Tubuh Bei Gong Hongtian memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, tetapi tepat saat dia hendak menyerang Ye Chen, sepasang tangan kurus menekan bahunya. "Hongtian, kamu seharusnya tidak seperti ini. Ye Xitian, aku bisa merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya." Seorang lelaki tua berpakaian putih perlahan muncul dari kegelapan dan berkata, "Paling tidak, kekuatan itu ditinggalkan oleh seorang ahli yang setingkat denganku. Mungkin keturunan dari beberapa keluarga tingkat atas yang entah bagaimana berakhir di bidang bela diri tingkat rendah. Jika dia tidak mati sebelum waktunya, aku khawatir prestasinya di masa depan akan mengerikan. Sebenarnya, tidak akan lama lagi sebelum keluarga Bei Gong kita hanya bisa mengagumi pemuda ini." Pada saat ini, mata Bei Gong Hongtian membelalak tak percaya. Keluarga Bei Gong akan mengagumi kecil ini. Sungguh lelucon. Bahkan jika Ye Xitian diberi 10.000 tahun, itu tetap mustahil. Tepat saat dia hendak membalas, lelaki tua itu melanjutkan, "Ye Xitian memang ceroboh, tetapi kamu bahkan lebih ceroboh lagi. Aku bahkan mulai meragukan apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala keluarga. Tetua Agung ketiga, apakah ini semacam kesalahan?" Ekspresi Bei Gong Hongtian berubah lebih buruk. Dia tidak pernah mengira bahwa ancaman terbesar bagi posisinya sebagai kepala keluarga hanyalah semut alam semi-surgawi. Dia menduga bahwa dia salah dengar, jadi dia menatap lelaki tua itu dengan bingung. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tentu saja berhak mengatakan ini, karena dia adalah tetua agung ketiga keluarga Bei Gong, seorang ahli alam penciptaan tingkat ketiga puncak yang telah hidup selama lebih dari 30.000 tahun. Dia telah merasakan kekuatan misterius makam samsara di tubuh Ye Chen, jadi dia bergegas mendekat. Selain itu, bukan hanya dia, segera,
beberapa orang muncul dari kegelapan. Pemimpinnya adalah tetua agung keempat dari alam penciptaan, dan ada 5 tetua alam integrasi Dao bersamanya, termasuk tetua ke-8 dan ke-5. Mereka semua bisa merasakan aura khusus di dalam tubuh Ye Chen. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, mereka bersedia mengambil risiko bahwa Ye Xitian akan menjadi eksistensi yang menakutkan di benua Lingwu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tentu saja, Ye Xitian telah menyinggung banyak orang kali ini, tetapi kamu tidak perlu menjadikannya musuh. Aku telah mengamati orang ini dengan saksama, tetapi aku bahkan tidak dapat menyelidiki asal-usulnya ketika aku menggunakan kekuatan hukum ruang waktu, Tetua Agung keempat berkata perlahan. Hukum ruang waktu memungkinkan seseorang untuk meramal misteri Dao Surgawi. Meskipun demikian, Tetua Agung keempat tidak dapat menyelidiki asal-usul Ye Xitian. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi anggota keluarga Beigong di sekitarnya berubah drastis, dan mereka melihat ke arah di mana Ye Chen pergi, merasa sedikit terkejut. Beigong Hongtian semakin bingung, seolah-olah sebuah bom besar telah meledak di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Tetua Agung, sebelum Beigong Hongtian selesai berbicara, sebuah suara tua memotongnya. Dia ingin kamu membantunya mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, kan? Aku pikir kamu bisa membantu. Tetua Agung ketiga terdiam cukup lama sebelum dia menatap Beigong Hongtian dan melanjutkan, Hongtian, kamu terlalu muda. Kamu baru hidup selama 800 tahun. Ada banyak hal yang berada di luar pemahamanmu. Dia membelai jenggotnya dan tersenyum. Ras jiwa ingin membunuhnya, kan? Dan dia menginginkan harta karun tertinggi dari ras jiwa, kan? Ya, Beigong Hongtian menganggukkan kepalanya dengan jujur. Pergilah ke ras jiwa dan buat kesepakatan. Bukankah ramuan naga jiwa 10.000 tahun dilindungi oleh formasi naga 10.000 jiwa? Itu dapat membunuh para kultivator alam kekacauan primordial, dan bahkan para kultivator alam integrasi Dao. Beritahu ras jiwa untuk membiarkan Ye Xitian menantang formasi. Mata tetua agung ketiga bersinar terang saat dia berkata perlahan, ras jiwa tidak berani menyerang Ye Xitian karena Istana Pedang Segudang, tetapi sekarang, Istana Pedang Segudang sedang sibuk mempertahankan diri dari musuh eksternal. Meskipun mereka tidak akan dihancurkan, mereka tidak akan dapat membantu Ye Xitian untuk saat ini. Tentu saja, aku tidak memberitahumu ini agar kamu menangkap Ye Xitian. Pergi saja dan beritahu ras jiwa tentang ini dan minta mereka membuka area terlarang mereka sehingga Ye Xitian dapat menantang formasi. Jika dia mengalahkan formasi, maka dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi jika tidak maka dia akan mati. Ngomong-ngomong, Ye Xitian datang ke sini dengan sukarela untuk mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun untuk menyembuhkan temannya. Bahkan jika dia mati, Istana Pedang Segudang tidak akan melakukan apapun. Pada saat ini, Beigong Hongtian sedikit tertegun. Apakah tetua agung ketiga tidak terlalu memikirkan Ye Xitian? Mengapa dia ingin membunuh Ye Xitian? Tetua agung ketiga memahami keraguan Beigong Hongtian. Dia tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Begitulah cara dunia bekerja. Tidak ada musuh abadi, dan tidak ada teman abadi. Ye Xitian luar biasa, dan jika dia tidak mati muda, dia pasti akan tumbuh jauh lebih kuat. Namun, saat ini, karena keputusanmu yang tidak masuk akal, Ye Xitian tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Beigong lagi. Karena dia tidak bisa menjadi anggota keluarga Beigong, kita tidak bisa membiarkannya menjadi pengikut orang lain. Beigong Hongtian juga akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan layak menjadi kepala keluarga. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dalam hal ini, kita akan banyak membantu ras jiwa. Bukankah kita seharusnya meminta sesuatu kepada mereka? Juga, karena kita membantu Ye Xitian mendapatkan izin dari ras jiwa, dia seharusnya memberi kita harta juga. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, karena apapun hasilnya, keluarga Beigong tidak akan terpengaruh. Selanjutnya, mereka akan menuai pahala yang melimpah dari kedua belah pihak. Mintalah artefak ruang waktu dari ras jiwa. Tidaklah terlalu berlebihan untuk meminta senjata ruang waktu sebagai ganti nyawa Ye Xitian. Tetua Agung ketiga berkata tanpa ekspresi, saya percaya bahwa orang tua dari ras jiwa pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh musuhnya dan menghapus penghinaan mereka. Ras jiwa menghargai reputasi dan martabat mereka, jadi sekarang setelah Ye Xitian mempermalukan mereka, mereka pasti mencari setiap kesempatan untuk membalas dendam. Artefak ruang waktu sangat berharga tetapi tidak diperlukan. Haha,
Bagus. Dengan cara ini, keluarga Beigong kita akan mendapatkan satu ahli alam penciptaan lagi. Beigong Hongtian terus mengangguk. Baginya, memperkuat keluarga Beigong adalah hal yang paling penting. Tindakan Ye Xitian telah menyebabkan banyak kesusahan bagi keluarga, tetapi kesempatan ini memungkinkan mereka untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, dengan mengusir Ye Xitian dari keluarga, mereka akan menenangkan ras jiwa, serta 7 kekuatan besar lainnya dan mencegah mereka menjadi musuh keluarga Beigong. Rencana tindakan ini sempurna. Bab 1425, Bibit yang Baik. Jika Ye Xitian dibunuh oleh ras jiwa, konflik antara keluarga Beigong dan ras jiwa akan terselesaikan, dan kita akan dapat mengirim murid-murid kita untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan di masa depan. Di sisi lain, jika Ye Xitian mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, keluarga Beigong kita akan berhubungan baik dengannya. Terima kasih atas bimbinganmu, Tetua Agung Ketiga. Aku terlalu tidak sabar dan gegabah baru-baru ini. Beigong Hongtian mencibir. Adapun Ye Xitian, karena dia memiliki cukup banyak harta, setara dengan 1 atau 2 sekte tingkat rendah, aku ingin artefak tingkat integrasi Dao darinya. Beigong Hongtian segera melambaikan tangannya dan memanggil Beigong Xiu. Dia melepaskan segel padanya dan mengungkapkan senyum licik. Xiu, aku sedikit marah tadi. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, aku mengkhawatirkanmu. Namun, sekarang aku sudah memikirkannya dengan matang. Ye Xitian dulunya adalah pelindung keluarga Beigong, dan juga gurumu. Aku tidak tega melihatmu menangis seperti ini, tetapi sebagai kepala keluarga, tentu saja aku harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga. Ye Xitian menginginkan bantuanku untuk mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun dari ras jiwa, jadi aku akan membantunya kali ini. Terima kasih, Ayah. Mata Beigong Xiu dipenuhi air mata. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Beigong Hongtian telah menemukan hati nuraninya dan bersedia membantu gurunya. Beigong Hongtian melambaikan tangannya dengan ringan dan tersenyum. Namun, aku tidak akan secara pribadi melakukan perdagangan untuknya. Sebaliknya, aku memberinya kesempatan. Kesempatan yang harus dia ambil sendiri. Cepat, pergi dan beritahu dia. Dia seharusnya berada di kaki gunung sekarang, kan? Begitu kau menemukannya, katakan padanya bahwa semuanya bisa dinegosiasikan. Aku bersedia memberinya artefak tingkat kekacauan primordial sebagai permintaan maaf. Baiklah, Ayah. Mata Beigong Xiu berbinar. Dia benar-benar mempercayai kata-kata ayahnya. Fakta bahwa Beigong Hongtian bersedia memberi tuannya artefak tingkat kekacauan primordial menunjukkan bahwa dia sangat menghargai tuannya, bukan? Dia pikir ayahnya benar-benar marah tadi, tetapi sepertinya itu hanya kemarahan sesaat. Beigong Hongtian memperhatikan putrinya turun gunung untuk menemukan Ye Xitian, dan senyum muncul di bibirnya. Dibandingkan dengan artefak ruang waktu, artefak tingkat kekacauan primordial tidak ada apa-apanya. Bahkan 100 artefak tingkat kekacauan primordial dan selusin artefak tingkat integrasi Dao dapat ditukar dengan satu artefak ruang waktu tanpa syarat. Bukannya keluarga dan sekte tingkat menengah tidak dapat memurnikan artefak ruang waktu, tetapi mereka hanya dapat memurnikan satu setiap beberapa ribu tahun. Dengan demikian, keinginan mereka akan artefak ruang waktu tidak kurang dari keinginan sekte Jin Dao akan artefak tingkat integrasi Dao. Bagaimanapun, satu artefak ruang waktu akan menghasilkan kelahiran ahli alam penciptaan baru dalam keluarga. Pada saat ini, Ye Chen tidak memilih untuk tinggal di kaki gunung setelah mengalami penghinaan seperti itu. Dia sudah lama pergi. Segera, Ye Chen tiba di kota besar yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menyelinap ke daerah terlarang ras jiwa dan mengambil ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Karena tidak ada orang lain yang akan membantu, dia akan melakukannya sendiri. Di kejauhan, puluhan juta mil jauhnya, di tempat abadi yang halus, batu-batu besar melayang di udara. Paviliun-paviliun yang indah dibangun di atasnya. Dari waktu ke waktu, akan ada burung bangau yang terbang di sekitarnya. Ramuan dan tanaman spiritual ada di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Wus! Wanita berjubah putih terbang bolak-balik di langit dengan pedang di tangan mereka. Mereka seperti peri halus, dan masing-masing dari mereka begitu cantik sehingga membuat orang terkesiap kagum. Semua wanita berjubah putih ini adalah murid, dan pemimpin kelompok wanita itu sangat cantik. Kulitnya seputih salju, dan dia tampak seperti peri. Dia memegang pedang biru muda di tangannya dan berdiri di antara batu-batu abadi.
Dari waktu ke waktu, dia akan memetik kelopak bunga plum yang melayang di udara. Dia adalah Ji King. Semua orang tampaknya bersaing dalam hal kecepatan dan ketepatan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang menemukan bahwa setiap kelopak bunga plum ditutupi dengan lapisan-lapisan batasan. Ketika seseorang mendekat, kesadaran mereka akan memasuki batasan-batasan itu dan menjalani tantangan-tantangan dari para penjaga boneka di dalam. Hanya setelah seseorang mengalahkan para penjaga boneka itu, mereka akan dapat memperoleh kelopak bunga plum. Dari ratusan wanita berjubah putih, Ji King memiliki kelopak bunga plum terbanyak, tetapi tingkat kultivasinya adalah yang terendah. Di kejauhan, Yang Mulia Abadi Ling Yun dan beberapa temannya berdiri di atas sebuah batu besar. Mereka melihat ke bawah ke arah para murid yang berpartisipasi dalam ujian dan berdiskusi di antara mereka sendiri untuk melihat murid siapa yang paling kuat. Ling Yun, di mana kamu merekrut bibit yang begitu bagus? Dia hanya seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat pertama, tetapi memiliki kekuatan seorang kultivator alam Raja Surgawi tingkat ketiga atau keempat. Lumayan, seorang wanita berjubah hijau, Yang Mulia Abadi berkata, muridmu itu bernama Ji King, kan? Dia sedang mengolah dao besar roh abadi, jadi sebaiknya dia tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Ling Yun, kau harus merawatnya dengan baik. Dia akan menjadi ahli alam penciptaan lainnya di masa depan. Kau benar-benar beruntung. Kau terlalu sopan. Itu hanya keberuntungan. Yang Mulia Abadi Ling Yun tampaknya tidak peduli, tetapi dalam hati, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia mengangguk saat melihat Ji King menghancurkan banyak penjaga boneka. Dalam waktu kurang dari setahun, Ji King telah mencapai alam Raja Surgawi dari alam Kaisar tertinggi, yang dianggap mengerikan bahkan di benua Lingwu. Dia memang bibit yang bagus. Dia tidak tahu bagaimana tempat kumuh seperti pegunungan Kunlun bisa melahirkan seorang jenius seperti itu. Tampaknya akan baik untuk mengunjungi pegunungan Kunlun dan Huaxia lagi. Mungkin dia akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Dia tidak salah menilai Ji King saat itu. Bagaimana dengan Xia Ruoxue? Dia juga bibit yang bagus, tetapi sayangnya, dia terikat oleh semut Ye Chen. Dia menunggu sampai sesuatu terjadi pada Ye Chen, dan hanya akan mengakuiku sebagai tuannya jika aku berhasil menyelamatkannya. Semut ini telah menghancurkan muridku. Namun, Yang Mulia Abadi Ling Yun agak terlalu terburu-buru. Kecepatan terobosan Ji King sebagian karena teknik kultivasinya yang menantang surga dan energi spiritual yang tak ada habisnya, tetapi Yang Mulia Abadi Ling Yun juga menggunakan formasi perebutan roh esensi darah untuk mencuri nasib orang lain demi Ji King. Tentu saja, Ji King tidak tahu apa-apa tentang ini, dan hanya fokus pada kultivasi dengan tekun. Benua Lingwu tidak seperti pegunungan Kunlun, dan selama kurun waktu ini, dia merasakan dingin dan kejamnya lingkungan di sini. Segala sesuatu di sekitarnya sangat berbahaya, dan hanya yang kuat yang dihormati. Dia tidak tahu apakah Ye Chen akan datang ke sini untuk mencarinya dan Xia Ruoxue, tetapi bahkan jika dia melakukannya, kecil kemungkinan dia bisa menyelamatkan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa tidak akan lama lagi sebelum Ye Chen berdiri di depannya, dan mereka bertiga akan bersatu kembali. Oleh karena itu, tidak peduli kapan itu akan terjadi, atau apa yang akan terjadi saat itu, dia harus menjadi cukup kuat untuk melindunginya dan berdiri di sisinya saat itu terjadi. Aku ingin tahu di mana orang itu sekarang. Dia seharusnya masih hidup, dia merasa bahwa tidak lama lagi Ye Chen akan berdiri di depannya, dan mereka bertiga akan bersatu kembali. Oleh karena itu, tidak peduli kapan itu akan terjadi, atau apa yang akan terjadi saat itu, dia harus menjadi cukup kuat untuk melindunginya dan berdiri di sisinya saat itu terjadi. Aku ingin tahu di mana orang itu sekarang. Dia seharusnya masih hidup, dia merasa bahwa tidak lama lagi Ye Chen akan berdiri di depannya, dan mereka bertiga akan bersatu kembali. Oleh karena itu, tidak peduli kapan itu akan terjadi, atau apa yang akan terjadi saat itu, dia harus menjadi cukup kuat untuk melindunginya dan berdiri di sisinya saat itu terjadi. Aku ingin tahu di mana orang itu sekarang. Dia seharusnya masih hidup, Bab 1426, Dao. Ketika Ji King tidak punya pilihan selain menjadi murid Yang Mulia Abadi Ling Yun saat itu untuk menyelamatkan Ye Chen. Setelah itu, dia menerima banyak sumber daya dan dengan cepat mencapai alam semi surgawi. Dia memahami dao besar roh abadi dan dipelihara oleh istana roh abadi, itulah sebabnya dia berhasil mencapai tingkat pertama alam Raja Surgawi dalam waktu yang singkat.
Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya sangat senang dengan dao besar yang unik dan halus ini, dan semua merasa bahwa Ji Siking pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan, yang berarti bahwa Istana Roh Abadi akan tumbuh lebih kuat. Dao besar Roh Abadi tidak lebih lemah dari keempat dao besar Ye Chen, dan memberinya kekuatan yang luar biasa. Dao besar seseorang akan terus berubah seiring waktu, dan saat dikultivasikan dan dipelihara, kekuatan tempur seseorang akan semakin kuat. Hal ini terutama berlaku untuk dao unik seperti pembantaian, nirwana, keabadian, kehancuran, roh abadi, burung phoenix, naga suci, naga dewa, dan sebagainya. Mereka yang memiliki dao ini semuanya mampu bertarung di atas level mereka. Pada saat yang sama, dao ini juga akan mempercepat pemahaman penggunanya tentang hukum di masa depan. Dao kelas 1. Tidak buruk, di sampingnya, seorang wanita parubaya berjubah merah mengangguk sedikit. Ada pedang merah menyala di pinggangnya, dan hantu Phoenix di belakangnya. Dia juga tampaknya memiliki garis keturunan Phoenix. Dia adalah wakil Master Istana Roh Abadi lainnya, Yang Mulia Dewa Api Phoenix. Yang Mulia Dewa Api Phoenix dan Yang Mulia Dewa Ling Yun memiliki status, wilayah, dan kekuatan tempur yang sama. Hanya saja dia belum merekrut murid yang baik. Dia hendak meniru Yang Mulia Dewa Ling Yun dan melakukan perjalanan melalui berbagai bidang bela diri untuk menemukan murid yang berbakat. Namun, tepat saat dia akan memulai perjalanannya, Yang Mulia Dewa Ling Yun membawa kembali dua murid yang sangat berbakat. Salah satu dari mereka bahkan telah membangkitkan dao tingkat pertama, yang membuatnya sangat iri. Ling Yun, Ji Siking mengakuimu sebagai gurunya, tetapi Xia Ruoxue tidak. Mengapa kamu tidak memberikan Xia Ruoxue kepadaku dan mengizinkannya untuk mengakuiku sebagai gurunya? Mungkin dia juga bisa membangkitkan dao tingkat pertama. Yang Mulia Dewa Api Phoenix berkata dengan ringan, kita baru membangkitkan dao tingkat kedua, tetapi Ji Siking seharusnya bisa melangkah lebih jauh. Mungkin dia bisa mencapai level Master Istana di masa depan dan menjadi ahli alam gerbang tertutup. Xia Ruoxue jelas juga tidak buruk. Karena kamu sudah memiliki murid yang hebat, tidak perlu menerima yang lain. Akan membutuhkan banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk membina seorang jenius, apalagi dua. Jika Xia Ruoxue dan Ji Siking dipelihara bersama, salah satu dari mereka pasti tidak akan dapat mencapai potensi penuh mereka, dan itu akan memengaruhi kultivasi mereka. Jika memang begitu, dia mungkin sebaiknya membawa Xia Ruoxue ke sisinya untuk dididik. Fire Phoenix, kau sendiri tidak bisa menemukan murid yang baik, dan memutuskan untuk merebut muridku. Dao tingkat 1 hampir tidak mungkin ditemukan di sekte tingkat tinggi seperti kita. Dao itu hanya terlihat di keluarga dan sekte tingkat atas. Selain itu, selama fondasi asalku tidak rusak di masa depan, dan aku mendapatkan artefak surgawi lainnya, aku pasti bisa maju ke alam Star Aperture, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun ringan. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat 9, dan bukan berarti Istana Roh Abadi tidak memiliki artefak surgawi. Baik dia maupun Yang Mulia Abadi Api Phoenix kekurangan dao mereka, jadi mereka harus mengolah hukum penciptaan untuk menutupi kekurangan itu. Hanya dengan begitu mereka bisa menggunakan artefak surgawi untuk menerobos. Kalau bukan karena itu, Istana Roh Abadi, yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, tidak akan hanya memiliki satu ahli alam Star Aperture. Sebagai perbandingan, Ji Siking tidak perlu mengolah hukum penciptaan. Setelah mencapai puncak alam penciptaan, ia cukup menggunakan artefak dewa untuk menerobos. Ini akan menghemat waktu kultivasinya selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Adapun Yang Mulia Abadi Ling Yun, ia telah terjebak di puncak alam penciptaan tingkat ke-9 selama ribuan tahun dan telah mengolah hukum penciptaan selama ini, bahkan saat ia menjelajahi berbagai bidang bela diri untuk merekrut murid. Ia hanya membutuhkan 2 hingga 3.000 tahun lagi untuk mengolah hukum penciptaan hingga sempurna, setelah itu ia akan mampu menerobos. Dao tingkat pertama, itu sebenarnya adalah Dao Agung Roh Abadi. Para ahli alam penciptaan di sekitar Istana Roh Abadi memperlihatkan ekspresi gembira. Bahkan para tetua alam penciptaan dari sekte lain yang datang untuk menyaksikan persidangan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka kagum bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun telah menemukan murid yang begitu baik. Dibandingkan dengan jutaan kultivator di benua Lingwu, Ji Siking memiliki keunggulan sejak awal. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu benua Lingwu, pegunungan Kunlun, atau alam lainnya, Dao dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin kuat Dao, semakin tinggi tingkatannya, dan semakin mudah jalan kultivasi di depannya. Misalnya, kekuatan Dao Roh Abadi,
kekuatan Dao Naga Suci, kekuatan Dao Naga Surgawi, kekuatan Dao Phoenix, dan seterusnya. Mereka yang memiliki kekuatan Dao tingkat pertama tidak akan mengalami hambatan atau kesulitan antara alam penciptaan dan alam aperture bintang, dan akan dapat menerobos dengan mudah. Adapun Dao penghancuran, Dao pembantaian, Dao keabadian, Dao nirvana, dan seterusnya, mereka hanya dapat dianggap sebagai Dao tingkat kedua. Ye Chen telah mengolah 3 jenis Dao tingkat kedua. Namun, dia akan berakhir seperti Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya, dan harus memahami dan menyempurnakan hukum penciptaan sebelum dia bisa menerobos. Adapun logam, kayu, air, api, dan tanah, yang merupakan Dao dari 5 elemen, selain Dao dari berbagai senjata, seperti pedang, golok, kapak, tombak, dan senjata lainnya, mereka dianggap sebagai Dao tingkat 3, dan akan sangat sulit untuk mencapai alam Star Aperture. Kebanyakan orang dengan Dao tingkat 3 akan terjebak di alam penciptaan sepanjang hidup mereka. Jika mereka ingin maju, mereka perlu memahami kelima hukum elemen dan menyempurnakannya. Misalnya, tetua ke-8 dan tetua ke-5 dari keluarga Beigong dan leluhur klan roh darah telah melakukan ini untuk menerobos dan maju ke alam integrasi Dao, meskipun itu membutuhkan waktu hampir 10.000 tahun. Sebagai pemilik Dao tingkat 2, Ye Chen tidak perlu melakukan ini. Lebih jauh ke bawah, beberapa Dao binatang iblis hanya dapat dianggap sebagai Dao tingkat 4. Kecuali tubuh utama seseorang adalah binatang buas, mereka akan terjebak di alam kekacauan primordial selama sisa hidup mereka. Kekuatan garis keturunan menentukan kekuatan tubuh seseorang dan kekuatan energi spiritual seseorang, sedangkan kekuatan Dao seseorang menentukan bakat seseorang dan kemampuan mereka untuk menguasai hukum. Ini hampir berakhir. Dia akan menang, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan Dao besar roh abadi. Di sampingnya, seorang tetua alam penciptaan tingkat ketiga menghela nafas saat dia melihat Ji Siking mengambil tempat pertama. Dia sedikit iri. Jika jenius ini adalah muridnya, seberapa hebatnya itu? Tidak buruk, tidak buruk. Tempat pertama, sangat bagus. Beristirahatlah selama beberapa bulan, lalu aku akan membawamu ke Laut Bintang untuk berkultivasi, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun sambil tersenyum. Sedangkan kekuatan Dao seseorang menentukan bakat dan kemampuan mereka untuk menguasai hukum. Ini hampir berakhir. Dia akan menang, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan Dao besar roh abadi. Di sampingnya, seorang tetua alam penciptaan tingkat ketiga menghela nafas saat dia melihat Ji Siking mengambil tempat pertama. Dia sedikit iri. Jika jenius ini adalah muridnya, seberapa hebatnya itu? Tidak buruk, tidak buruk. Tempat pertama, sangat bagus. Beristirahatlah selama beberapa bulan, lalu aku akan membawamu ke Laut Bintang untuk berkultivasi, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun sambil tersenyum. Sedangkan kekuatan Dao seseorang menentukan bakat dan kemampuan mereka untuk menguasai hukum. Ini hampir berakhir. Dia akan menang, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan Dao besar roh abadi. Di sampingnya, seorang tetua alam penciptaan tingkat ketiga menghela nafas saat dia melihat Ji Siking mengambil tempat pertama. Dia sedikit iri. Jika jenius ini adalah muridnya, seberapa hebatnya itu? Tidak buruk, tidak buruk. Tempat pertama, sangat bagus. Beristirahatlah selama beberapa bulan, lalu aku akan membawamu ke Laut Bintang untuk berkultivasi, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun sambil tersenyum. Bab 1427, dalam masalah. Laut Bintang adalah wilayah laut di wilayah utara, tetapi tidak seperti wilayah laut lainnya, tidak ada makhluk hidup di Laut Bintang. Sebaliknya, ada batu bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh bintang-bintang yang jatuh dari langit berbintang. Setelah ratusan ribu tahun, batu bintang menyerap energi abadi dunia dan berevolusi. Menyerapnya dapat memperkuat kekuatan Dao besar seseorang. Namun, hanya kultivator yang telah memahami Dao kelas 2 yang dapat menyerap batu bintang. Mereka yang memiliki Dao kelas 3 atau 4 tidak bisa, dan akan meledak jika mereka mencoba. Guru, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap batu bintang? Penyerapan batu bintang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mata Ji Siking jernih, tetapi akhir-akhir ini, hatinya telah diliputi oleh perasaan yang tidak menyenangkan, dan dia sangat cemas tentang keselamatan Ye Chen. Namun, setelah memahami Dao Agung Roh Abadi, dari luar, dia tampak dingin dan tegas, seperti kecantikan yang dingin. Murid, dengan tingkat bakatmu, kamu dapat menyerap 10 batu bintang. Itu seharusnya memungkinkanmu mencapai tingkat ke-9 dari alam Raja Surgawi. Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak menjawab secara langsung,
karena menyerap satu batu bintang akan memakan waktu berbulan-bulan, apalagi 10. Namun, selama Jisi King selesai menyerap batu bintang, dia akan siap dan siap untuk menerobos ke alam kekacauan primordial. Pada saat itu, dia akan diberikan batu spasial. Dengan bakatnya, dia seharusnya dapat maju ke alam integrasi Dao dalam waktu 100 tahun. Tentu saja, Jisi King bukanlah tandingan bagi keturunan keluarga naga suci dan keluarga naga surgawi dalam hal usia dan tingkat kultivasi. Meskipun keduanya memiliki tingkat bakat yang sama, Jisi King telah membuang banyak waktu di pegunungan Kunlun, dan meskipun dia diasuh oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun, dia tidak dapat mengejar ketinggalan. Kemungkinan besar dalam waktu 1000 tahun, Jisi King akan mampu mencapai alam penciptaan, tetapi keturunan dengan bakat luar biasa itu mungkin mencapai tingkat itu pada usia sekitar 100 tahun. Ini adalah efek dari fondasi keluarga atau sekte papan atas. Yang lain akan membutuhkan 10.000 tahun atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencapai alam integrasi Dao, tetapi di lingkungan mereka, itu hanya akan memakan waktu 1 hingga 200 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga papan atas ini harus saling bertarung dan bertahan melawan serangan binatang iblis dari wilayah iblis, benua Lingwu akan ditaklukkan oleh kekuatan papan atas ini. Batu bintang, semoga saja, aku bisa menyerapnya dengan cepat. Saat Jisi King tenggelam dalam pikirannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia mundur 2 langkah seolah-olah dia telah terluka parah, dan butiran keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Dia hampir tidak bisa berdiri. Murid, ada apa denganmu? Ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun sedikit berubah. Dia segera mendukung Jisi King dan memobilisasi kekuatan nomologisnya untuk memeriksa tubuh Jisi King. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin muridku terluka tanpa alasan? Mungkinkah orang-orang dari Istana 100 Dewa diam-diam menyerang muridku dalam uji coba pertukaran yang diselenggarakan oleh Istana Roh Abadi dan Istana 100 Dewa? Sebelum dia dapat menyelidiki kondisi Jisi King dengan benar, beberapa tetua Istana 100 Dewa datang untuk membantu atau memeriksa, tetapi mereka semua didorong kembali oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun dengan lambaian tangannya, yang menatap mereka dengan ekspresi tidak ramah, takut bahwa mereka berada di balik situasi ini. Lambat laun, para tetua Istana 100 Dewa juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mundur ke samping untuk menghindari kecurigaan. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat murid-murid mereka. Mungkinkah murid-murid mereka telah melakukannya? Kali ini, Istana 100 Dewa telah membawa 3 ahli alam penciptaan, 2 di antaranya adalah tahap tengah, dan 1 tahap akhir. 100 murid lainnya yang datang bersama mereka semuanya adalah orang-orang di alam Raja Surgawi. Tidak sulit bagi mereka untuk menyerang Jisi King, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama, jadi menyakiti Jisi King tidak akan banyak menguntungkan mereka. Selain itu, Istana 100 Dewa dan Istana Kekaisaran Dewa Roh adalah sekutu. Waktu yang lama berlalu, dan ekspresi Yang Mulia Dewa Ling Yun berubah sedikit aneh. Dia menatap Jisi King dengan tenang dan bertanya, "Kau membelah jiwa surgawimu." Dia sudah tahu di mana letak masalah Jisi King. Sebagian dari jiwa surgawinya telah hancur, menyebabkannya terluka parah. Ekspresi Jisi King dingin, dan dia hanya pulih sedikit setelah mengonsumsi tingkat Raja Surgawi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kemudian, dengan ekspresi sedih, dia berkata dengan tenang, "Guru, sesuatu terjadi pada Ye Chen, jadi aku memintamu untuk menyelamatkannya." "Guru, ini permintaan terakhirku." "Diam, ini bukan permintaan terakhirmu. Kau tidak akan mati. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi kalian bisa terus melakukan apa yang kalian lakukan," Yang Mulia Abadi Ling Yun berkata sambil menyegel mulut Jisi King. Begitu dia selesai berbicara, Yang Mulia Ling Yun membawa Jisi King kembali ke istananya. Xia Ruoxue sedang berkultivasi di istana. Dia belum menerima harta apapun dari Yang Mulia Abadi Ling Yun, dia juga tidak mengolah teknik kultivasi Istana Roh Abadi. Dia hanya mengolah teknik kultivasi yang diberikan Ye Chen padanya, menyebabkan kultivasinya tetap berada di puncak alam kaisar tertinggi tingkat ke-7. Meskipun dia telah datang ke benua Lingwu dan dikelilingi oleh energi spiritual yang padat, membuatnya lebih mudah untuk menerobos, tanpa sejumlah besar harta dan teknik, tidak mudah untuk maju ke alam semi-surgawi. "Guru, tolong bantu aku sekali lagi." Jisi King kini dapat berbicara lagi, jadi dia buru-buru angkat bicara. Saat itu, dia telah membagi sebagian jiwa sucinya dan menaruhnya ke dalam tubuh Ye Chen sehingga dia dapat merasakan kondisinya,
Dan sekarang, sebagian jiwa sucinya telah hancur, yang berarti bahwa Ye Chen telah terluka parah. Sangat mungkin bahwa dia telah bertemu dengan klan roh darah, atau beberapa musuh kuat lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah meminta gurunya untuk menyelamatkannya. Sulit untuk mengatakan apakah Yang Mulia Abadi Ling Yun marah atau senang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Ji Siqing dan Xia Ruoxue dengan acuh tak acuh. Dia berpikir dalam hati, sesuatu terjadi pada bocah itu lagi. Sepertinya surga membantuku. Saat itu, bukankah kalian berdua mengatakan bahwa mereka hanya akan mengakui aku sebagai guru mereka jika bocah itu dalam kesulitan? Ji Siqing mengakui aku sebagai gurunya ketika aku bertarung melawan Sekte Pedang Darah. Aku tidak bisa membantu bocah itu ketika mereka menetapkan hadiah untuknya, jadi aku gagal membuat Xia Ruoxue melakukan hal yang sama. Namun, kali ini gilirannya. Jika Xia Ruoxue menjadi muridku, aku yakin aku bisa membantunya memahami Dao tingkat pertama. Paling tidak, dia akan mampu memahami Dao tingkat kedua. Dia pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan, yang akan semakin memperkuat Istana Roh Abadi. Ada puluhan ribu murid di Istana Roh Abadi, tetapi tidak semua orang memiliki potensi untuk mencapai alam penciptaan. Sumber daya dialokasikan sesuai dengan tingkatan Dao mereka dan tingkat bakat masing-masing murid. Beberapa murid mungkin berakhir terjebak di alam kekacauan primordial sepanjang hidup mereka, sementara beberapa murid akan berhenti di alam integrasi Dao tanpa pertemuan yang kebetulan. Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya akan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Namun, Ji Siqing dan Xia Ruoxue berbeda. Mereka lebih berbakat daripada yang lain, dan mereka pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak punya pilihan selain berusaha meyakinkan mereka untuk menjadi muridnya sehingga mereka dapat memperkuat Istana Roh Abadi. Bukankah kalian berdua mengatakan bahwa mereka hanya akan mengakui aku sebagai guru mereka jika bocah itu dalam masalah? Ji Siqing mengakui aku sebagai gurunya ketika aku bertarung melawan Sekte Pedang Darah. Aku tidak bisa membantu bocah itu ketika mereka menetapkan hadiah padanya, jadi aku gagal membuat Xia Ruoxue melakukan hal yang sama. Namun, kali ini gilirannya. Jika Xia Ruoxue menjadi muridku, aku yakin aku dapat membantunya memahami Dao tingkat pertama. Paling tidak, dia akan mampu memahami Dao tingkat kedua. Dia pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan, yang akan semakin memperkuat Istana Roh Abadi. Ada puluhan ribu murid di Istana Roh Abadi, tetapi tidak semua orang memiliki potensi untuk mencapai alam penciptaan. Sumber daya dialokasikan sesuai dengan tingkat Dao mereka dan tingkat bakat setiap murid. Beberapa murid mungkin berakhir terjebak di alam kekacauan primordial sepanjang hidup mereka, sementara beberapa murid akan berhenti di alam integrasi Dao tanpa pertemuan yang kebetulan. Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya akan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Namun, Ji Siqing dan Xia Ruoxue berbeda. Mereka lebih berbakat daripada yang lain, dan mereka pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak punya pilihan selain berusaha meyakinkan mereka untuk menjadi muridnya sehingga mereka dapat memperkuat Istana Roh Abadi. Bukankah kalian berdua mengatakan bahwa mereka hanya akan mengakui aku sebagai guru mereka jika bocah itu dalam masalah? Ji Siqing mengakui aku sebagai gurunya ketika aku bertarung melawan Sekte Pedang Darah. Aku tidak bisa membantu bocah itu ketika mereka menetapkan hadiah padanya, jadi aku gagal membuat Xia Ruoxue melakukan hal yang sama. Namun, kali ini gilirannya. Jika Xia Ruoxue menjadi muridku, aku yakin aku dapat membantunya memahami Dao tingkat pertama. Paling tidak, dia akan mampu memahami Dao tingkat kedua. Dia pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan, yang akan semakin memperkuat Istana Roh Abadi. Ada puluhan ribu murid di Istana Roh Abadi, tetapi tidak semua orang memiliki potensi untuk mencapai alam penciptaan. Sumber daya dialokasikan sesuai dengan tingkat Dao mereka dan tingkat bakat setiap murid. Beberapa murid mungkin berakhir terjebak di alam kekacauan primordial sepanjang hidup mereka, sementara beberapa murid akan berhenti di alam integrasi Dao tanpa pertemuan yang kebetulan. Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya akan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Namun, Ji Siqing dan Xia Ruoxue berbeda. Mereka lebih berbakat daripada yang lain, dan mereka pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak punya pilihan selain berusaha meyakinkan mereka untuk menjadi muridnya sehingga mereka dapat memperkuat Istana Roh Abadi.
Bab 1428, sebuah tipu daya dan pembenaran. Tuan, tidak, Ji Siking merasakan dadanya sesak, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Kemudian, dia merasakan perubahan dalam garis keturunannya. Dia berkata dengan terkejut, Jilin benar-benar dilahap oleh semacam hal jahat. Sesuatu terjadi padanya juga, sialan. Jilin adalah saudara kandungnya, jadi jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, orang lain juga bisa merasakannya melalui kekuatan garis keturunannya. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada mereka. Setiap ahli yang kuat dapat merasakan jika seseorang yang dekat dengan mereka telah meninggal atau menderita cedera parah melalui kekuatan garis keturunan dan karma mereka. Misalnya, Ji Siking merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Jilin, dan bahwa Ye Chen terluka parah. Sesuatu telah terjadi pada mereka berdua. Mungkinkah mereka berdua bersama? Jilin, itu saudara perempuanmu, kan? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua. Ji Siking, aku ingat apa yang kau katakan padaku waktu itu. Sekarang, giliran Xia Ruoxue untuk mengakui aku sebagai gurunya, kan? Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum. Ia menyilangkan lengannya dan menatap Xia Ruoxue. Jika Xia Ruoxue tidak mengakuinya sebagai gurunya, ia tidak akan bertindak. Lambat laun, bahkan Yang Mulia Abadi Ling Yun merasa aneh. Sebagai wakil kepala istana dari sebuah sekte dan ahli alam penciptaan tingkat 9, kapan ia merendahkan diri sampai harus mengancam seseorang untuk menjadi muridnya? Lupakan saja, Istana Roh Abadi membutuhkan Xia Ruoxue. Mengenai permusuhan di antara mereka, akan ada banyak waktu untuk menghilangkannya di masa depan. Ji Siking merasa tidak berdaya ketika mendengar ini. Ia menatap Xia Ruoxue dengan tatapan penuh harap di matanya. Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak menyakitinya tetapi malah mengolahnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mengakui Yang Mulia Abadi Ling Yun sebagai guru mereka. Namun, ia dan Xia Ruoxue tidak tahan dengan sikap arogannya, terutama ketika mereka mendengarnya meremehkannya. Setiap kali mereka mendengarnya, kebencian mereka padanya tumbuh sedikit. Namun, tidak ada cara lain sekarang. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Ye Chen. Mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup sendiri di benua Lingwu. Dia harus mengakui guru ini. Murid Xia Ruoxue, memberi salam kepada guru. Salam, guru. Mulai hari ini dan seterusnya, Ruoxue bersedia berkultivasi sesuai dengan persyaratan guru. Tentu saja, Xia Ruoxue melihat kegugupan di mata Ji Siking. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan berlutut sedikit untuk bersujud. Setelah upacara, dia berkata, Guru, tolong selamatkan Jilin dan Ye Chen. Kami telah memenuhi janji kami, jadi saya harap guru juga dapat memenuhi janjinya. Ling Yun melirik keduanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Janji, kedua gadis kecil ini, orang macam apa yang mereka pikir dia? Dia sangat ingin menerima keduanya sebagai murid, tetapi bocah nakal Ye Chen menghalangi. Jika ada ahli alam penciptaan lain yang tahu sejauh mana dia telah berusaha untuk merekrut kedua gadis ini, mereka mungkin akan menertawakannya. Namun, biarkan mereka tertawa. Setelah 1000 tahun, kedua gadis ini akan mencapai alam penciptaan, dan istana abadi tertinggi akan menjadi kekuatan sejati yang harus ditakuti. Lebih jauh lagi, dengan kedua orang ini di sisinya, dia akan mampu memaksa kepala istana untuk turun tahta dan menjadi leluhur. Kemudian, dia akan menguasai sekte tersebut. Pada akhirnya, Yang Mulia Abadi Ling Yun menghela napas tak berdaya dan membantu Xia Ruoxue berdiri. Dengan ketukan jarinya, seberkas cahaya memasuki pikiran Xia Ruoxue. Itu adalah teknik kultivasi inti dari Istana Abadi Roh. Muridnya secara alami memenuhi syarat untuk mengolah teknik kultivasi tingkat tertinggi di sekte tersebut. Kalian berdua berkultivasi dengan baik, katanya acuh tak acuh, aku sendiri yang akan mencari Ye Chen dan Jilin. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada Jilin. Sedangkan untuk Ye Chen, terserah anak itu untuk sadar. Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum lagi. Dia yakin bahwa Ye Chen tidak akan menerima bantuannya. Oleh karena itu adalah jalan keluar yang mudah. Bagi seorang ahli veteran seperti Yang Mulia Abadi Ling Yun yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, seorang murid sejati terkadang bahkan lebih dekat dengannya daripada seorang putra atau putri. Jika anak-anaknya tidak berbakat, mereka akan mati karena usia tua atau mati dalam pertempuran. Hanya murid sejati yang layak menerima warisannya. Oleh karena itu, murid sejati bukan hanya orang-orang yang menemani guru mereka selama sisa hidup mereka,
tetapi juga satu-satunya orang yang sangat diperhatikan oleh guru mereka. Sekarang Yang Mulia Abadi Ling Yun telah mengamankan Xia Ruoxue dan Ji Siqing sebagai murid, dia memikirkan cara untuk membuat mereka melupakan Ye Chen dan fokus pada kultivasi. Terutama dao besar roh abadi Ji Siqing, yang lebih baik jika dia murni dan tidak ternoda oleh keinginan fana. Ketika penyelamatan Jilin selesai, dia akan membawa Xia Ruoxue dan Ji Siqing untuk tinggal di Laut Bintang selama 2 hingga 300 tahun. Selain itu, dia akan menggunakan hukum duniawi untuk membuat mereka berpikir bahwa hanya 1 atau 2 tahun telah berlalu. Pada saat 2 hingga 300 tahun telah berlalu, Ye Chen akan mati. Pada saat itu, murid-muridnya mungkin akan menyalahkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah 1000 atau 800 tahun lagi, waktu akan menyembuhkan luka-luka itu, dan dia akan mencoba menebusnya dengan cara lain. Selain itu, dia juga akan mengatur orang-orang terlebih dahulu untuk melindungi keluarga dan teman-teman murid-muridnya di Pegunungan Kunlun. Itu adalah solusi yang sempurna untuk semua masalahnya. Guru, ada apa? Ji Siqing menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang sedang berpikir keras, dan bingung. Apakah gurunya sakit? Xia Ruoxue tidak banyak bereaksi. Tidak apa-apa, aku baru saja mengingat sesuatu. Jangan khawatir dan berkultivasilah. Serahkan mereka berdua padaku. Apakah kalian berdua tidak ingin membantu Ye Chen? Yang Mulia Abadi Ling Yun sengaja tersenyum dan berkata, ketika kamu berada di Laut Bintang, berkultivasilah dengan baik. Aku akan mencoba menggunakan hukum temporal untuk mengubah aliran waktu. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun, ketika kamu telah menerobos ke alam integrasi Dao, kamu akan dapat membantu Ye Chen. Benarkah? Terima kasih, Guru. Ji Siqing tidak tertarik pada Laut Bintang, tetapi sekarang dia punya alasan untuk berkultivasi lebih keras. Xia Ruoxue juga melihat Yang Mulia Abadi Ling Yun, tatapannya melembut. Beberapa detik kemudian, Yang Mulia Abadi Ling Yun memancarkan sinar cahaya abadi 7 warna, yang mengembun menjadi sebuah istana kecil. Ini adalah artefak kelas integrasi Dao tipe istana milikku. Itu dapat menampung orang. Itu memiliki sedikit perbedaan aliran waktu dan sejumlah besar harta dan pil di dalamnya. Selain itu memiliki roh artefak. Kalian berdua dapat berkultivasi di dalam. Aku akan kembali setelah menyelesaikan masalah di sana. Lalu, aku akan membawamu ke Laut Bintang. Yang Mulia Abadi Ling Yun mempercayakan artefak tingkat integrasi Dao tipe istana kepada seorang tetua alam penciptaan tingkat 8 di Istana Abadi Roh. Tetua ini adalah orang yang paling dipercayainya. Sementara itu, dia berangkat untuk mencari Jilin dan Ye Chen. Tetua itu adalah Yang Mulia Abadi King Sui, dan dia memiliki status tinggi di Istana Abadi Roh. Dia melihat artefak tingkat integrasi Dao tipe istana yang menyusut di tangannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mendesah pelan. Ling Yun benar-benar habis-habisan kali ini. Dia bahkan menggunakan artefak ini. Sepertinya kedua murid ini pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Kalau tidak, Ling Yun tidak akan menggunakannya. Sepertinya kedua murid ini pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Kalau tidak, Ling Yun tidak akan menggunakannya. Sepertinya kedua murid ini pasti akan mencapai alam penciptaan di masa depan. Kalau tidak, Ling Yun tidak akan menggunakannya. Bab 1429, Membuat Persiapan. Artefak ini disebut Istana Tianzai, dan meskipun itu adalah artefak tingkat integrasi Dao, artefak itu dapat mengembang dan menyusut dengan bebas, dan juga dapat membawa orang yang masih hidup, yang merupakan hal yang langka. Sesuatu seperti ini hanya dapat disempurnakan dengan menggabungkan batu temporal dan spasial, dan nilainya dianggap setara dengan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9. Benua Linggu sangat luas, dan banyak sekte dan keluarga tingkat tinggi dan atas dipisahkan oleh jutaan mil, jika tidak lebih. Pada saat krisis, atau selama perang, para tetua dan wali dapat merobek ruang untuk menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi sebagian besar pengikut tidak bisa. Oleh karena itu, jenis artefak yang dapat menyimpan orang yang masih hidup ini digunakan untuk mengangkut mereka. Dalam perang, ini juga membantu menyembunyikan jumlah ahli di setiap sisi sampai serangan dimulai, dan juga memungkinkan para ahli yang lebih kuat untuk menerobos formasi pertahanan sekte atau keluarga yang mereka serang, sebelum melepaskan para ahli di dalam artefak. Dengan demikian, orang bisa membayangkan betapa berharga dan bergunanya jenis artefak ini. Meskipun demikian, Yang Mulia Abadi Ling Yun menggunakannya untuk memelihara Ji Siqing dan Xia Ruoxue, dan memungkinkan mereka menerima bimbingan roh artefak dan mengonsumsi harta yang telah dikumpulkannya di dalam.
Ini berbicara banyak tentang betapa dia menghargai mereka. Seorang murid yang telah memahami Dao tingkat pertama, dan seorang murid yang mungkin juga memahami Dao tingkat pertama. Yang Mulia Abadi King Sui mendesah. Murid yang sangat berbakat, Ling Yun benar-benar beruntung. Bahkan dia tidak memiliki artefak tipe istana. Hanya Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Yang Mulia Abadi Phoenix Api yang memilikinya. Sedangkan untuk kepala istana, dia memiliki artefak tipe istana kelas ruang waktu, yang memiliki kemampuan unik, dan jauh lebih baik daripada istana Tianzai. Pada saat yang sama, di sebuah kota besar di dekat kaki gunung keluarga Beigong, Ye Chen duduk bersila untuk memulihkan diri. Dia menggunakan pil yang diperolehnya dari reruntuhan Sekte Buddha Emas untuk terus menyempurnakan tubuh fisiknya dan meningkatkan kultivasinya. Tubuh fisiknya sekarang telah maju ke tingkat ke-6 dari alam transformasi astral, dan berisi energi es dan api, serta sebagian dari kekuatan hukum spasial. Dengan demikian setiap kali Ye Chen menyerang, semua gerakannya akan dipenuhi dengan kekuatan hukum spasial, meningkatkan kekuatannya hingga 50%. Namun, tingkat kultivasinya masih belum meningkat. 3 dari dao besarnya disempurnakan, dan dia hampir siap untuk maju ke alam Raja Surgawi. Yang tersisa hanyalah dao besar Buddha, yang belum disempurnakan. Wus, wus, rune Buddha emas melingkari tubuh Ye Chen. Di dalam tubuhnya, 3 kekuatan berputar di sekitar satu sama lain, terus-menerus menempa dan memurnikan tubuhnya. Untuk menyusup ke ras jiwa, aku harus bisa sepenuhnya menyembunyikan auraku. Setelah Ye Chen selesai berkultivasi, dia duduk di depan meja dan mempelajari peta wilayah ras jiwa yang telah diperolehnya. Peta itu menunjukkan semua bangunan di wilayah ras jiwa, termasuk tempat tinggal para tetua alam integrasi Dao, tempat tinggal para penjaga alam kekacauan purba, tempat tinggal para leluhur alam penciptaan, dan juga area terlarang yang berisi ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Dia telah membeli peta ini dari sekte yang berhubungan dengan intelijen, Paviliun Nubuat, dan peta itu telah menghabiskan 3 artefak tingkat Raja Surgawi. Banyak ahli yang dibunuh oleh tetua King Jian, sementara sejumlah besar juga terluka, jadi jelas bahwa mereka masih akan mengasingkan diri, memulihkan diri. Menurut perhitunganku, seharusnya ada kurang dari 30% ahli yang tersisa di dalam wilayah ras jiwa. Karena itu, jika aku ingin menyelinap masuk dan merebut ramuan itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Jika aku menunggu terlalu lama, mereka semua akan selesai pulih, dan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Adapun leluhur alam penciptaan itu, dia dengan lembut membelai dahinya dan berpikir tentang metode apa yang bisa dia gunakan untuk menghindari deteksi leluhur ras jiwa. Jiwa surgawi para ahli alam penciptaan sangat kuat, dan indera spiritual mereka dengan demikian lebih tajam daripada kebanyakan. Itu memungkinkan mereka untuk merasakan dengan jelas segala sesuatu dalam radius 10.000 meter. Untuk menghindari terdeteksi oleh mereka, dia harus menemukan cara untuk menyembunyikan auranya, atau menggunakan semacam teknik siluman. Teknik penyembunyiannya saat ini hanya dapat memastikan bahwa para kultivator di dekatnya tidak dapat merasakan aura Ye Chen, tetapi dia juga harus bergerak, jadi tetap tidak terdeteksi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana jika aku menggunakan kekuatan batu hitam? Tuan-tuan, bagaimana menurutmu? Tanya Ye Chen. Itu seharusnya mungkin. Lan Suewe berpikir sejenak dan berkata, aku tidak dapat mengatakan apa asal-usul batu ini, tetapi singkatnya, itu sangat misterius dan kuat. Selain itu, ada lebih banyak batu nisan di makam samsara yang menunggu untuk diaktifkan. Selama kamu bisa memasuki area terlarang, atau mungkin area yang ditutupi oleh formasi, kemungkinan besar mereka akan terpicu dan kamu akan memiliki lebih banyak dari kami untuk membantumu. Dengan kekuatan gabungan kita, kamu seharusnya bisa lolos dari kejaran leluhur ras jiwa. Hanya saja, kegagalan berarti kematian yang pasti, tetapi jika dia tidak melakukan ini, Jilin pasti akan mati dalam waktu kurang dari sebulan. Kalau begitu mari kita coba. Aku tidak takut pada ras jiwa. Ketika saatnya tiba, jika aku melepaskan kekuatan garis keturunanku dan menggabungkannya dengan semua kartu trufku yang lain, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa lolos dari kejarannya. Ye Chen memperlihatkan tatapan kejam saat dia melihat kembali tubuh Jilin yang tidak sadarkan diri. Tidak ada obat untuk racun jiwa selain ramuan jiwa 10.000 tahun. Akibatnya, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengambil risiko masuk tanpa izin ke area terlarang ras jiwa. Baiklah, kami akan membantumu, Lan Suewe berkata. Pada saat yang sama,
Buddha cahaya matahari dan Buddha emas lainnya menyerap kekuatan berbagai artefak tingkat Raja Surgawi dan tingkat kekacauan primordial, mencoba memulihkan kekuatan mereka ke puncaknya sesegera mungkin. Tubuh mereka juga sedang diperbaiki oleh artefak tingkat Raja Surgawi yang baru. Saat ini, ketiganya sama kuatnya dengan ahli alam kekacauan primordial tingkat kelima. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat melawan satu atau dua ahli alam kekacauan primordial tingkat puncak, dan dengan artefak yang cukup, mereka bahkan mungkin dapat bertahan melawan ahli alam integrasi Dao tahap awal. Namun, musuh kali ini adalah ahli alam penciptaan. Bab 1430, ada yang salah. Aku akan berangkat pagi ini. Aku telah melalui ratusan pertempuran dalam hidupku, namun tidak ada yang pernah bisa membunuhku. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan mati di area terlarang Sol Rache. Mata Ye Chen dipenuhi dengan kekejaman. Segera setelah itu, dia mendengar ketukan di pintu. Bok, bok, Ye Chen membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Beigong Ziyu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, Ziyu, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan, aku punya kabar baik. Ayahku bersedia membantumu, kata Beigong Ziyu dengan bersemangat. Tolong aku. Tatapan Ye Chen semakin dalam saat dia menilai Beigong Ziyu dengan penuh arti. Beigong Hongtian telah berubah pikiran terlalu cepat. Ada yang salah. Apakah orang tua itu merencanakan sesuatu? Tuan, ayahku akan menegosiasikan kesempatan untukmu. Cepat, ikuti aku kembali. Beigong Ziyu menarik Ye Chen dan hendak pergi. Ye Chen merenung sejenak dan merasa bahwa keluarga Beigong tidak akan mencoba menangkapnya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga tingkat menengah dan tidak takut pada ras jiwa, setidaknya tidak sejauh ini. Selain itu, jika mereka ingin menangkapnya, mereka akan melakukannya sekarang. Tidak perlu mengusirnya dan kemudian mengirim Ziyu untuk mengejarnya. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga Beigong, kehidupan Jilin lebih penting daripada apapun, jadi dia tidak punya pilihan. Selain itu, ini hanyalah kesepakatan antara dia dan keluarga Beigong. Jika Beigong Hongtian berani bertindak gegabah, dia akan membunuh beberapa tetua alam integrasi Dao mereka dan keluar untuk memberi mereka pelajaran. Adapun membunuh ahli alam penciptaan, Ye Chen ingin, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat membunuh 2 atau 3 ahli alam integrasi Dao tahap awal, seperti yang dia lakukan di wilayah ras jiwa beberapa hari yang lalu. Namun, itu adalah batasnya. Baiklah, ayo pergi. Ye Chen secara alami tidak takut dan mengikuti Beigong Ziyu ke kapal terbang. Pada saat ini, Beigong Hongtian telah menembus angkasa dan tiba di wilayah ras jiwa. Dia langsung menuju paviliun tempat leluhur ras jiwa sedang menyendiri. Sebagai ahli alam penciptaan, meskipun dia telah maju dengan paksa, tingkat kultivasinya masih jauh lebih tinggi daripada leluhur ras jiwa, jadi dia tidak takut pada yang terakhir. Beigong Hongtian, mengapa kamu di sini? Pria tua berjubah abu-abu di paviliun perlahan membuka matanya. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah darah. Dia tampak terluka parah dan hampir tidak bisa bergerak. Dia menatap Beigong Hongtian dan berkata dengan dingin, kamu tidak di sini untuk membalas dendam Ye Xitian, kan? Bagaimana mungkin? Aku datang ke sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Beigong Hongtian berjalan ke tengah aula dan duduk di kursi. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Dia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan tersenyum. Kau belum pulih. Sudah 500 tahun. Lukamu seharusnya tidak separah itu, kan? Orang itu menyakitimu, tetapi kau juga merusak fondasi asalnya. Sekarang, dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak. Bagaimana kau masih menjadi ahli alam penciptaan tingkat 2? 500 tahun yang lalu, leluhur ras jiwa ini bertarung dengan ahli pedang alam penciptaan. Kedua ahli alam penciptaan bertarung selama 5 hari 5 malam, sampai-sampai mereka menghancurkan sebuah kota, menewaskan jutaan orang. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita luka parah. Ahli pedang itu kemudian pergi ke wilayah selatan dan bergabung dengan keluarga Beigong lainnya, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan klan roh darah. Keluarga Beigong Hongtian dan keluarga Beigong di wilayah selatan keduanya merupakan cabang dari keluarga naga surgawi, dan saling bertukar informasi, jadi dia tentu tahu tentang ini. Leluhur ras jiwa telah mengasingkan diri selama 500 tahun untuk memulihkan diri. Namun, dia masih jatuh dari alam penciptaan tingkat kelima ke tingkat kedua. Luka-lukanya sangat serius, dan jika dia melawan, itu akan memperburuk luka-lukanya.
Akibatnya, Ye Xitian mampu bertindak begitu arogan beberapa hari yang lalu. Jika Ye Xitian tidak mengancam akan meledakkan wilayah ras jiwa, dia bahkan tidak akan muncul. Aku mungkin terluka, tetapi aku dapat melumpuhkanmu jika aku mempertaruhkan nyawaku. Leluhur itu menatap Beigong Hongtian, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kesepian. Dia duduk bersila dan meletakkan tangannya di kakinya saat dia berkata dengan tenang, lagi pula, aku adalah sesepuh pengadilan dalam dari Hall of Souls. Jika kamu menyentuhku, Hall of Souls tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan padaku, apa masalahnya kali ini? Sudah 2 hingga 300 tahun sejak keluarga Beigongmu terakhir kali datang untuk berbisnis dengan kami. Beigong Hongtian tersenyum dan berkata, Ye Xitian, aku pikir kamu ingin membunuhnya, kan? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi lelaki tua itu menjadi sedingin es. Aura dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh paviliun berubah menjadi dunia es dan salju. Tanah membeku, dan niat membunuh memenuhi udara. Tidak ada tanggapan, tetapi reaksi lelaki tua itu menunjukkan betapa dia membenci Ye Xitian. Jangan terlalu gugup. Dari sudut pandang tertentu, kita berada di perahu yang sama sekarang, kata Beigong Hongtian. Lelaki tua itu terkejut. Apakah kamu akan bekerja sama dengan kami untuk membunuh Ye Xitian? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak takut istana pedang segudang akan datang mencarimu? Lelaki tua itu mendengus dingin. Dia berkata dengan jijik, kamu mencoba bermain di kedua sisi pagar, bukan? Berhati-hatilah agar kamu tidak terbakar. Aku tidak main-main. Beigong Hongtian melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu solusi yang sempurna. Kamu, aku, dan bahkan Ye Xitian akan diuntungkan. Itu adalah situasi yang dapat diterima semua orang. Apakah Anda dapat membunuh Ye Xitian atau tidak tergantung pada kemampuan ras jiwa. Jika Anda membunuh Ye Xitian, Istana Pedang Myriad tidak akan berkata apa-apa. Lagi pula, Anda memiliki aula jiwa di belakang Anda. Jika Anda memiliki pembenaran yang tepat, Istana Pedang Myriad tidak dapat membalas dendam atas masalah ini. Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan leluhur ras jiwa menjadi rumit. Dia menatap Beigong Hongtian dengan hati-hati saat dia merenung. Beigong Hongtian masih muda, dan biasanya tidak teliti. Sesepuh agung ketiga keluarga Beigong selalu menjadi ahli strateginya, membimbingnya di jalan dan arah rencananya untuk keluarga. Tampaknya ini juga salah satu rencana tetua agung ketiga, yang membuatnya layak dipertimbangkan. Katakan padaku, bagaimana kita bisa membunuh Ye Xitian tanpa mendapat masalah? Setelah menanyakan hal itu, ia duduk bersila seperti patung. Ia tampak seperti orang tua yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ia bahkan belum membersihkan debu dari tubuhnya. Namun, tatapan matanya tetap tajam dan fokus, seperti ular berbisa yang matanya tertuju pada sasarannya.